Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Rabu 7 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di pair utama, khususnya XAU-USD. Di XAU-USD kita akan memetakan satu hari ke depan dengan tetap memperhatikan dari sisi histori dan yang sudah kita analisakan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan untuk koreksi dan evaluasi. Baik, sebelum kita lanjut memetakan untuk satu hari ini, kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya supaya lebih banyak teman-teman yang lain yang baru menekuni dunia trading bisa lebih terbuka dan lebih berhati-hati. Terima kasih, kita akan melanjutkan mereview dulu satu hari kemarin. Kita perkirakan emas akan bergerak turun dengan simulasinya seperti ini. Bergerak naik kita uji dengan area warna kuning. Kemudian jika dia break maka akan berpeluang naik seperti ini, naik kemudian terkoreksi dan kembali naik. Syarat jika tidak terpenuhi, tidak bisa break di atas area kuning ini, maka akan kembali memantul lagi hingga berada di warna kuning. Kemudian di warna kuning kalau tidak bisa break juga sama akan memantul kembali. Di atas ada warna kuning lagi, ketika tidak bisa break juga sama akan kembali memantul lagi. Nah, kemudian yang berikutnya merah sudah mulai signifikan, dia hanya bergerak kecil. Hanya bergerak sampai di 2381 ya, kira-kira 2381, itu artinya proses berada di area target yang kedua, memantul kembali. Dengan demikian satu hari kemarin kalau kita ilustrasikan hampir mendekati persis simulasinya ya, turun kemudian naik kecil, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi dan kembali turun ya. Kalau kita lihat ini hampir mendekati area jenuh. Kita perkirakan di kemarin di 2370 tidak sampai tersentuh karena hanya sampai di target saja, tidak bisa break sehingga kembali bergerak naik. Baik, kita lanjut. Satu hari kemarin sudah kita lihat sebagai evaluasi kita, sebagai bahan pertimbangan, terlepas teman-teman menempatkan posisi di mana. Yang paling penting kita banyak belajar dari histori yang sudah kita jalani ya. Baik, kembali kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU ini. Kita coba amati dulu di daily-nya. Daily-nya masih dominasi oleh bearish, kemudian di H4 juga didominasi oleh bearish, mendekati area supportnya, mendekati support. Kemudian kita perhatikan nanti candle per candlenya. Ketika sudah mulai melemah, ketika sudah ada tanda-tanda pembalikan, maka tinggal tunggu konfirmasinya. Lebih berhati-hati berada di area supportnya. Tidak ada petunjuk yang lebih khusus untuk kekuatan bullishnya. Masih berpeluang turun ya, sekalipun mulai berkurang, mulai melemah. Nah, sekarang tiba saatnya kita menggunakan time frame H1. Kita coba simulasikan lagi dari H1 karena masih turun sehingga peluang bergerak turun juga masih besar. Untuk simulasi naiknya karena masih belum ada petunjuk lebih lanjut, belum ada konfirmasinya sehingga masih harus menunggu lagi ya. Nah, ini kelihatannya pergantian candle sudah mulai akan ada penolakan ya, mulai akan bergerak naik. Saya akan simulasikan, silahkan nanti disesuaikan dengan style masing-masing, sesuai dengan trading plan masing-masing. Ini adalah bentuk dari opini kita ya, bentuk analisa kita, dan analisa semua orang bisa menempatkan, bisa menentukan sesuai dengan stylenya. Jadi jangan terlalu banyak dikomentari. Kalau tidak cocok silahkan di skip saja, kalau cocok silahkan dipertimbangkan. Baik,
Kita coba lihat di sisi sebelah kiri, kemudian kita tandai dulu di atas. Kita tarik yang kecil dulu. Oke, ini ya, sama ya, karena ini cukup dekat, maka perkiraan kita masih akan bergerak koreksi lah, koreksi naik dulu. Perkiraan kita akan masih koreksi, kemudian nanti jika di area resisten ditembus, maka kita uji lagi di area resisten berikutnya. Nah, biasanya kalau seperti ini akan terkoreksi lagi, dan jika tidak bisa menembus akan kembali bergerak naik. Perhatikan nanti dari sisi high dan low-nya, swing high dan swing low-nya. Jadi kalau kita menggunakan perkiraan naik, bukan berarti langsung serta-merta naik. Dicerna dulu candle yang terbentuk. Apakah di situ ada swing high dan swing low yang menuju ke atas, menuju ke bawah. Perhatikan dari sisi support resisten. Syarat itu perhatikan, kalau dia tidak break berarti lihat tanda-tanda pembalikan. Kalau dia break berarti apakah nanti di atasnya lagi ada resisten lagi yang membentur, yang itu nanti bisa menyebabkan pantulan dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta kalau kita entry, kalau kita menempatkan garis ke atas pasti akan naiknya. Salah besar kalau kita hanya mengikuti ini seperti ini. Karena seiring waktu nanti dinamika bergerak secara struktur nanti juga bisa berpengaruh. Ya, jadi perhatikan juga nanti candle-candle baru yang terbentuk bagaimana nanti pengaruhnya, apakah signifikan apa enggak. Kita perkirakan akan bergerak naik, sehingga kita akan siapkan untuk posisi naiknya. Kita menempatkan di 2393. 2393.18. Kenapa menempatkan di situ ya teman-teman? Boleh dimanapun saja. Mau di saat ini juga boleh, mau di bawahnya juga boleh, di atas juga boleh ya. Semuanya punya pertimbangan, asalkan sudah siap dengan recovery-nya, siap dengan risk manajemennya. Tidak penting nanti sesuai apa enggak ya, karena yang paling penting bagaimana SOP kita jalankan dengan segala pertimbangan resikonya. Kita tempatkan untuk targetnya berada di 2400 2400.15 untuk yang di atas, kemudian bergerak kembali ke atas lagi. Kita akan targetkan Oke, berikutnya kita akan targetkan di kisaran di sini ya. Ya, target berikutnya di 2407. 2407.77. Kemudian ini kita sesuaikan tadi 2407.77. Untuk area jenuh hari ini kita akan naikkan sedikit. Sehingga kira-kira berada di dekat resisten. Kira-kira bergerak naik sampai di 2420. Sementara kita simulasikan ketika dia nanti bergerak turun. Selnya kita tempatkan di 2374.23.
Kemudian targetnya kita tempatkan di mana ini ya? Oke, dekat level psikologisnya. Kemudian target selanjutnya kalau dia masih kuat nanti kita akan perkirakan sampai di 2358 dengan area jenuh jual berada di mana ini ya. Oke, kita ambil yang banyak disentuh ya. Area jenuh jual kita perkirakan di 2349. Oke, kita coba untuk tandai dulu selnya di situ, kemudian targetnya berada di 236 2358. Target yang pertama di 2366.21. Kemudian dilanjut untuk berikutnya target yang selanjutnya di 2349.10. Sorry, bukan ya, target kedua di 2358, target yang kedua di 2358.43, kemudian maksimum hari ini atau jenuh jual hari ini kita perkirakan berada di 2350. Area jenuh berada di 2350. Jadi nanti perhatikan ketika sudah mendekati area di sini apakah ada tanda-tanda pembalikan atau justru momentum bearish yang kuat ya, nanti kita akan lihat ya. 2350 poin berapa tadi ya. Oke, area jenuh kita tempatkan 0,00 tidak apa-apa. Kemudian di atas tadi area jenuh beli kita tadi tempatkan di mana tadi ya, kita cek lagi ya, kita tempatkan di kisaran 2418. Area jenuh beli kita tempatkan di 2418 poin sekian, silahkan nanti disesuaikan saja. Oke, kemudian kita coba untuk mensimulasikan dari yang di bawah. Kita perhatikan nanti ketika dia break di levelnya, kemudian kita uji di area level psikologisnya, apakah dia nanti akan mantul atau justru momentum yang kita dapatkan. Nah, kira-kira seperti ini nanti kalau dia terkoreksi. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mempercepat waktu biar kita lebih awal bisa memetakan juga nanti sebagai bentuk dari strategi trading plan masing-masing. Jangan dianggap ini sebagai signal yang harus diikuti serta-merta, tapi kembalilah pada style masing-masing, kembalilah pada sistem aturan yang dibuat masing-masing yang cocok, yang sesuai dan menguntungkan. Jika ini dianggap bermanfaat, silahkan dipertimbangkan dan bagikan ke teman-teman yang lain.
Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.